Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini kita melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Mau'izatul Mu'minin. Adapun tema pembahasan yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini yaitu tentang bayanu aqsami ma bihi al-'ujbu wa tafsili 'ilajihi. Bab ini menjelaskan tentang bahagian-bahagian perkara yang dapat dijadikan oleh seseorang itu untuk membanggakan dirinya atau untuk bersikap ujub. Dan di dalam bab ini pula akan menjelaskan secara detail, yaitu cara menanggulanginya, cara mengobatinya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dapat dimaklumi bahwasanya ujub ini minal kabair, yaitu adalah salah satu dari beberapa dosa-dosa besar, ujub. Dan ujub ini penyakit yang dapat menyerang siapa saja, kecuali orang-orang yang betul-betul dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Allah jauhkan dari penyakit ujub ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang mulia. Jadi di dalam bab ini juga akan dijelaskan secara detail cara mengobatinya, mengobati penyakit ujub itu. Jadi bukan hanya penyakit-penyakit yang bersifat badaniyah saja atau yang jasmaniyah saja yang bisa kita obati, atau yang ada obatnya. Bahkan juga penyakit-penyakit yang bersifat ruhi atau ruhani, yang bersarang di dalam hati kita itu. Seperti apa itu? Ujub, ria, kerasnya hati, dengki, dendam, dan seterusnya. Penyakit-penyakit yang dicela, penyakit-penyakit yang mazmumah, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga tentunya ada obatnya. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hal ini para ulama kita yang betul-betul berjiwa murabbi, yang betul-betul berjiwa mursyid sufi, maka mereka telah menyediakan ramuannya, Bapak Ibu, obatnya untuk menyembuhkan penyakit ini. Baik. Wa bisanadil muttasil ila al-musannif qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ila an qala i'lam, ketahuilah, anna majmu'a ma bihi al-'ujubu thamaniyatu aqsamin. Ketahuilah, sesungguhnya hal-hal yang dapat menjadikan seseorang itu menjadi ujub, bersikap ujub, itu ada 8 perkara. Dan 8 perkara ini Bapak Ibu ada obatnya, insyaallah. Kalau kita amalkan nanti apa yang dikatakan oleh para ulama kita ini, insyaallah Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit tersebut. Al-awwalu, yang pertama,
ay yu'jiba bi badanihi fi jamalihi wa hayatihi wa sihhatihi wa quwwatihi wa husni sautihi wa yansa annahu ni'matun minallah wa huwa 'aradatun lizzawali fi kulli halin. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dapat membuat seorang itu bersikap ujub, yaitu dengan sebab badannya dan ketampanannya, kecantikan, postur badan sehat, kuat, dan suara yang bagus. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perkara-perkara yang dapat membuat seseorang itu menjadi ujub. Saya ulangi lagi, yang pertama, yang ujub dengan badannya, dalam ketampanannya atau kecantikan, postur, sehat, kuat, suara bagus. Nah, itu dikatakan husni saut. Kemudian ia lupa bahwa semua itu adalah nikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kapanpun atau suatu saat bisa hilang, bisa Allah ambil kembali, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Jadi jangan kita merasa ujub dengan badan kita ini, dalam bentuk ketampanan, kecantikan, postur badan, kesehatan, kuat, suara bagus, la usah. Itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan suatu ketika, suatu saat kelak Allah bisa menariknya kembali, mengambil itu semua. Wa ilajuhu, dan ilatnya, ilaj, dan cara mengobatinya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. At-tafakkuru fi aqdari batinih, fi awwali amrihi wa fi akhirihi wa fil wujuhil jamilati wal abdanin na'imati kaifa tamazzaqat fit turabi wa antanat fil kuburi hatta istaqzaratha at-tiba'u. Cara mengobati penyakit yang pertama ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu at-tafakkur, memikirkan hal-hal yang menjijikkan, yang ada di tubuh kita ini, yang ada di badan kita ini, dari awal penciptaannya hingga akhir perjalanan hidupnya. Wajah-wajah yang menawan dan kulit-kulit yang halus itu kelak yang akan hancur di dalam kubur. Kelak dia akan hancur, lebur di tanah dan membusuk di dalam kubur, Bapak Ibu. Hingga manusia pun jijik kepada kita. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Obatnya mesti merasakan seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ats-tsani, dan yang kedua, al-batshu wal quwwatu. Yang kedua dengan sebab perkasa dan kuat ini. Al-batshu di sini dimaknakan perkasa, wal quwwah, dan kuat. Ini juga dapat menyebabkan seseorang itu menjadi ujub. Kama hukiya an qaumi 'adin hina qalu fima akhbarallahu alaihim. Sebagaimana kisah kaum 'Ad, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, mengkhabarkan kepada kita di dalam firman-Nya, surah Fussilat ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man asyaddu minna quwwah. Tatkala kaum 'Ad itu berkata, siapakah lagi yang lebih besar kekuatannya dari kami? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Jadi kekuasaan, ya, perkasa dan kuat itu dapat juga menyebabkan seseorang itu menjadi ujub. Ya. Jangan kita merasa ujub dengan kuat badan kita itu, ya, perkasanya tubuh kita itu. Wa ilajuhu, dan ilatnya, yaitu obatnya, ayya'lama anna hima yaumin tud'ifu quwwatahu wa annahu idza a'jaba biha rubbama salabaha Allah ta'ala bi adna afatin yusallituha 'alaiha. Cara mengobati, ya, penyakit ujub yang kedua ini, yaitu dengan mengetahui, ya, bahwasanya dengan demam sehari saja sudah bisa melemahkan kekuatan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Demam sehari saja, ya, sudah bisa melemahkan kekuatan kita. Ya, jadi sungguh ketika seseorang itu ujub dengan kekuatannya, ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkannya, ya, menghilangkan kekuatannya itu dengan musibah yang paling ringan saja. Seperti apa? Yaitu demam, pening, ya kan? Habis kekuatan kita. Lemah tak berdaya. Berbaring terbujur kaku di atas tempat tidur, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. At-tsalits, dan yang ketiga, yang menyebabkan seseorang itu dapat menjadi ujub, yaitu al-ujubu bil aqli wal kayasati wat tafattuni li daqa'iqil umuri min masalihid dini wad dunya. Ketiga, yaitu ujub dengan akal, ilmu, ya, dengan kecerdasan, dan dengan kemampuan yang khusus, ya, dapat memahami hal-hal yang rumit dari berbagai macam kebaikan di dalam agama atau di dalam ilmu-ilmu agama. Seperti apa nih Bapak Ibu? Ya, dapat memahami hal-hal yang rumit, yang sulit, ya, di dalam hal-hal agama, ya. Seperti seseorang yang memahami banyak bidang ilmu agama, ilmu alat, ya, memahami kawaid, usul-usul, ya, juga ibarat-ibarat yang sulit, ya. Di dalam kitab itu ada ibarat-ibarat, Bapak Ibu, kitab-kitab yang dibaca oleh para alim ulama kita itu, ibarat-ibarat yang sulit, ya. Seperti orang-orang yang memahami kawaid usul, juga ibarat-ibarat yang sulit, ya. Ini juga dapat menyebabkan seseorang itu menjadi ujub. Nah, ini di dalam hal perihal agama, ya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak membuatnya menjadi ujub, ya, tidak masalah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Justru sangat baguslah jika kita memperdalami ilmu agama kita. Ya, ini namanya ilmu ziyadah, ya, ilmu tambahan, dicari, digali terus, tidak masalah. Afdal, itu terbaik sekali, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diinginkan itu adalah jika, ya, kita memahami dengan banyaknya ilmu agama yang kita kuasai, ilmu-ilmu alat, kawaid dan usul, dan juga ibarat-ibarat yang sulit di dalam kitab itu, ya, maka yang tak diinginkan itu adalah apabila kita merasa ujub dengannya itu. Kalau tidak, ya tidak masalah, baguslah, ya. Ya. Kalau kita yang awam ini, ya, sebagai orang awam, bukan ulama, ya kan, ya sebaiknya yang lebih dianjurkan, yang lebih ditekunkan, yaitu ilmu-ilmu yang fardu ain, Bapak Ibu, yang fardu ain, yang dituntut di atas kita, yang wajib kita kaji. Kalau tidak berdosa, tidak sah ibadah kita, tidak sah ubudiyah kita, tidak sah akidah kita. Apa itu? Yang pertama ya ilmu akidah, tekunkan di situ, ya, perdalami di situ. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga tasawuf. Nah, inilah tentang hatinya, tentang penyakit-penyakit hati.
Macam mana cara menanggulanginya, mengobatinya nih ya. Sibukkan di dalam 3 bidang ilmu ini. Adapun setelah daripada itu, kalau sudah selesai tuntutan itu kita tunaikan, maka carilah ilmu ziyadah, ilmu tambahan. Itu bagus. Ya, apalagi para alim ulama tidak memadai dengan 3 bidang ilmu itu saja, Bapak Ibu. Banyak ilmu-ilmu yang lain lagi yang mesti mereka kaji. Ya kita tidak sampai seperti itulah, ya kan? Nah, beratkan dulu, tekunkan di 3 bidang ilmu itu. Ya. Baru cari ilmu ziyadah. Nah, tidak salah kok. Ya. Tapi niat diamalkan. Ya, niat diamalkan. Kemudian pas belajar nih Bapak Ibu, jangan pula kita takut ujub. Ini kita mau menghadiri majelis ilmu nih, kemudian terlintas di hati kita takut ujub. Nanti kalau banyak ilmu ujub pula nanti itu talbisul iblis. Setan masuk pula itu. Setan ini paling paham dia, pandai dia. Nah, jangan mentang-mentang kita belajar tentang ujub ini nanti Bapak Ibu tidak mau pula belajar ilmu banyak-banyak lagi. Kenapa? Takut ujub. Setan juga masih masuk mentalbis hati kita itu, menyelimuti hati kita. Bapak Ibu yang dimuliakan, datang aja. Yang penting kita belajar itu niat untuk mengamalkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Ya. Saya ulang lagi ya, yang ketiga yang menyebabkan seseorang itu menjadi ujub yaitu dengan sebab akalnya yang cerdas, ya. Dengan sebab kepintarannya. Ya. Wa tafattuni li daqaiqil umur min masalihid din wad dunya. Kemudian ia mampu memahami hal-hal yang rumit dari berbagai macam kebaikan dalam agama dan masalah-masalah dunia. Wa thamaratuhu listibdadu birra'yi wa tarkul masyurati wastijhalun nasil mukhalifina lahu wa li ra'yihi. Dan buah dari sifat seperti ini adalah bersikeras dengan pendapatnya sendiri. Ayo Bapak Ibu. Bersikeras dengan pendapatnya sendiri, tak mau bermusyawarah, menganggap orang lain itu lemah, bodoh, ya, yaitu orang-orang yang tak sependapat dengannya, ya. Dan tidak terlalu memperhatikan. Nah, ini lagi Bapak Ibu, wa yakhruju ila qillatil isgha ila ahli ilmi i'radan anhum bil istighna'i bir ra'yi wal aqli. Dan dia tak terlalu memperhatikan terhadap para ulama, ahli ilmu, ya. Tak mau mendengarkan nasihat para alim ulama, para ahli ilmu. Nah, karena hatinya sudah berpaling, ada penyakit berbahaya itu, ya. Sebab dia sudah merasa cukup dengan akalnya yang pintar, ya, dan pendapatnya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilajuhu, dan obatnya adalah, ya Bapak Ibu, luar biasa ulama kita, ya Bapak Ibu. Ya. Wa ilajuhu, dan obatnya itu, ya, obat daripada yang menjadi penyebab ujub yang ketiga ini Bapak Ibu, yaitu ayyashkurallaha, bahwasanya hendaklah ia mensyukuri Allah Subhanahu wa taala ala ma razaqa minal aql, di atas apa-apa yang telah Allah karuniakan kepada kita, yaitu akal yang sehat. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa yatafakkar, dan hendaknya dia berfikir, annahu bi adna maradin yusibu dimaghahu kaifa yuwaswisu wa yajunnu bihaitsu yudhaku minhu. Dan hendaklah dia berfikir dan merenungkan, seandainya ada penyakit yang paling ringan saja, menurut Allah ini penyakit yang paling ringan, ya, yang Allah berikan kepadanya, yaitu tiba-tiba mengenai otaknya. Apa kalau bahasa awak ini Bapak Ibu? Ya, entah pecah pembuluh darah, pembuluh otak itu, ya. Entah stroke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya. Sebaiknya dia merenungkan, memikirkan, seandainya ada penyakit yang paling ringan saja mengenai otaknya, maka bagaimana repotnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hingga menjadi gila, kemudian ditertawakan. Maaf kata nih Bapak Ibu, bukan mengejek orang sakit, orang stroke, enggak ada. Apa yang kita banggakan nih Bapak Ibu? Merasa bangga dengan ilmu, merasa bangga dengan kecerdasan, kepintaran, banyak mengerti tentang ilmu agama, ya.
banyak mengerti tentang daqaiqul umur, yaitu dapat memahami hal-hal yang rumit di dalam agama. Atau ya kami inilah Bapak Ibu, ya, para ulama ini, ustadz-ustadz ini, ya. Untuk apa kita bangga diri di situ, ya kan? Sikit saja Allah kasih itu Bapak Ibu sesuatu yang dapat menyebabkan otak kita ini tak berfungsi lagi, ya. Pecah pembuluh darah otak ada tuh Pak ya, stroke. Kalau udah mereng gini jalan tuh apa guna lagi Bapak Ibu? Apa yang dibanggakan lagi? Bukan mengejek orang sakit enggak Bapak Ibu. Kalau ada yang sakit di antara kita doakan cepat sembuh Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahan tertawaan yang iyanya Bapak Ibu, ya. Mandang sebelah mata orang lagi. Dulu kita dipanggil alim, alama, orang hebat ya di dalam agama, dihormati karena ilmunya yang tinggi. Kemudian ujub dengan itu semua, Allah kasih stroke, pecah pembuluh darah otak. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya Allah, auzubillah min dzalik. Fala ya'man an yuslaba aqluhu in a'jaba bihi wa lam yuqim bi syukrihi wa yastaqsiru ilmahu wa aqlahu. Maka tidak ada jaminan akalnya itu akan sehat selalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tak ada jaminan akal kita ini akan sehat selama-lamanya. Ya, kalaupun tidak dikarenakan pecah pembuluh darah otak Bapak Ibu, tidak dikarenakan stroke, suatu saat tua namanya fikun Bapak Ibu. Hafal berapa ribu hadis pun tidak ingat lagi itu Bapak Ibu. Ya Allah, ya Allah. Fikun. Jadi tak ada jaminan bahwasanya akal kita ini akan selalu aman, selalu sehat Bapak Ibu. Kalau kita ujub dengannya, ya Allah, apalah gunanya? Tak mau bersyukur, kemudian dikatakan di sini walam yakum bisyukrihi, dan dia tak mau bersyukur dan tak merasa cukup dengan ilmu dan akalnya sendiri yang telah Allah karuniakan kepadanya. Dahlah, tidak perlu ujub dengan ilmu itu. Syukuri ajalah yang Allah berikan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu obatnya Bapak Ibu. Ya, obat penyakit ujub yang ketiga itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Satu lagi, wal ya'lam. Untuk mengobatinya juga nih, wal ya'lam, dan hendaklah dia sadari, ya, annahu ma utiya minal ilmi illa qalilah wa in ittasa'a ilmuhu wa inna ma jahilahu mimma arafahu an-nas aktsaru mimma arafah fa kaifa bima lam ya'rifhu an-nasu min ilmi Allah ta'ala. Maka hendaknya ia sadar, mesti kita sadari bahwasanya ilmu yang Allah berikan kepadanya atau kepada kita ini qalilah. Apa itu Bapak Ibu? Qalilah, sangat-sangat sedikit, bukan sedikit. Qalilah itu bukan sedikit Bapak Ibu. Itu sirah mubalaghah. Artinya sangat sedikit. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah diberikan, dikaruniakan kepada kalian daripada ilmu itu illa, kecuali teramat sangat sedikit sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita celupkan hujung jarum itu ke samudra yang luas, lautan yang luas, kita angkat Bapak Ibu, yang menetes masuk kembali ke dalam samudra itu masih milik Allah. Yang basah di ujung jarum itu, itulah yang Allah titipkan, Allah karuniakan kepada kita. Bukan hanya ilmu saja Bapak Ibu, kekayaan, ya, semua yang Allah berikan itu. Itulah ibaratnya yang basah di ujung jarum itu. Apa yang kita banggakan dengan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Maka sungguh ya, hal-hal yang tidak ia ketahui dari pengetahuan manusia saja masih lebih banyak. Ini di antara kita nih Bapak Ibu, ya. Saya lebihnya di sini, Bapak Ibu lebihnya di situ. Belum tahu ini atau belum tentu sesuatu yang Allah berikan kepada Bapak Ibu itu sudah Allah berikan kepada saya, belum tentu. Belum tentu. Itu sesama manusia aja tuh, ha? Apalagi kita mau bandingkan ilmu kita dengan ilmu Allah.
Tak ada apa-apanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Ar-rabi', yang keempat. Ya, yang keempat yang menyebabkan seseorang itu menjadi ujub, ya. Yaitu al-ujubu bin nasab. Ujub dengan sebab nasab. Nasab keturunan yang baik, yang mulia. Apa gunanya kita membanggakan diri, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan sebab nasab keturunan ini Bapak Ibu. Al-ujubu bin nasab syarif, ya, ujub dengan sebab nasab yang mulia. Hatta yadhunnu ba'duhum annahu yanju bi syarafi nasabih wa najati abaihi wa annahu maghfur lahu. Yang keempat ini ujub dengan sebab nasab yang mulia. Ya, apapun nasab kita Bapak Ibu. Ya. Tah keturunan daripada raja, ya, keturunan orang-orang yang mulia, habaib, segala macamnya. Ya tidak boleh juga Bapak Ibu. Kita ujub dengan keturunan kita itu, tidak boleh. Hatta sehingga habaib sekalipun tidak boleh. Ya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita merasa bangga dengan keturunan ulama, ya. Ya, nenek moyang kita ulama semuanya, kita merasa bangga. Ya. Merasa ujub sehingga merasa ujub begitu. Itu tidak boleh, ya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di dalam kitab ini, ya, kemudian dia merasa dia itu menjadi orang yang mulia dan dia merasa dia mendapat kelepasan atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keturunannya itu yang mulia itu. Bukan, ya. Tak ada pengaruhnya sama sekali di situ. Ya. Jangan kita merasa dengan sebab nasab kita yang mulia ini kemudian kita mendapat kemuliaan dari Allah, mendapat kelepasan dan mendapat pengampunan dosa dari Allah. Tidak ada. Nah, ada sangkut paut sama sekali. Wa ilajuhu, dan obatnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan obat yang keempat ini, penyakit ujub yang keempat, ujub dengan nasab ini adalah ayya'lama, bahwasanya hendaklah ia meyakini, mengetahui, menyadari annahu mahma khalafa aba'ahu fi af'alihim wa akhlaqihim wa dhanna annahu mulhaqun bihim faqad jahila. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara mengobatinya yaitu dengan meyakini bahwasanya, ya, ketika ia tidak sesuai dengan amal dan budi pekerti leluhurnya yang dia bangga-banggakan itu, ya, dan kemudian dia menyangka, ya, dia disamakan dengan mereka, maka sungguh ia telah melakukan suatu kebodohan. Ya, ngakunya anak atau keturunan daripada alim ulama, ya, tapi amal ibadahnya, budi pekerti akhlaknya, ya, tak sama sekali. Dia tak mau meniru, ya, nasab-nasabnya yang mulia itu. Maka sesungguhnya dia telah melakukan kebodohan, ya. Justru dia telah merendahkan nasabnya sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngakunya keturunan ulama tapi tidak mau belajar. Ngakunya keturunan orang-orang yang baik, yang berbudi pekerti, tetapi akhlaknya buruk. Kemudian dia pengen disamakan dengan mereka itu, ya, nasab-nasabnya yang mulia itu, tidak boleh, ya. Sama aja dia menjatuhkan, merendahkan nasab dirinya sendiri. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian summa bayyanallahu ta'ala, Allah menjelaskan anna syarafa bittaqwa, sesungguhnya kemuliaan seseorang itu hanya dengan sebab takwa, la bin nasab, bukan karena nasab. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Nah, itu yang membuat kita mulia tuh Bapak Ibu. Nah, itu yang membuat kita mulia di sisi Allah, bukan nasab, ya.
Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khamis, yang kelima. Yang kelima yang menyebabkan seseorang itu menjadi ujub, al-ujbu bi nasabil umara. Ini satu lagi Bapak Ibu. Hampir-hampir sama dengan yang keempat tadi. Ujub dengan sebab nasab penguasa dan para prajuritnya. Dia merasa ujub ya di dirinya itu dengan sebab dia ini nasab dari penguasa, anak raja. Sebenarnya sudah saya masukkan tadi di penjelasan yang keempat tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang merasa ujub, merasa bangga dengan keturunan, bahwasanya dia adalah keturunan nasab penguasa dan para prajurit-prajuritnya. Nah itu. Kita bangga nih ayah kita dulu raja atau prajurit-prajurit raja, ya, orang-orang dalam ya dari kerajaan, ya kan? Kita merasa bangga, itu enggak boleh. Enggak boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertanya ya enggak apa, kita kasih tahu, ya kan? Nah, atau niat untuk taklim, ya. Kalau semata-mata untuk ujub ya enggak boleh, membanggakan diri dengan keturunan penguasa, kita keturunan raja segala macamnya enggak boleh, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilajuhu, dan ada pun cara mengobatinya, ya. Ini yang penyebab ujub yang kelima ini, supaya jangan kita merasa bangga dengan nasab keturunan, bahwasanya para nenek moyang kita dulu itu adalah dari keturunan raja-raja misalnya kan. Bahwasanya hendaklah dia itu ayatafakkar, berfikir ya, fi munkaratihim ya, wa ma jarau 'alan nasi minal mahdzurati fayashkurullah in 'asamahu. Yaitu cara menyembuhkan penyakit ini, ujub yang kelima ini, ya dengan memikirkan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan, ya, dan hal-hal yang haram yang mereka lakukan kepada orang lain, ya. Maka hendaknya ia bersyukur jika Allah menyelamatkannya dari tuntutan-tuntutan mereka. Kita pernah menzalimi orang lain, ya, kita pernah membuat kejahatan kepada orang lain, kemudian kita terlepas dari tuntutan-tuntutan mereka itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itu kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan itu, ya. Itu caranya Bapak Ibu. Allah selamatkan kita dari tuntutan-tuntutan manusia. Kita pernah berlaku zalim, berbuat jahat kepada orang lain, ya. Supaya kita tak merasa bangga dengan keturunan nasab, ya, bahwasanya nenek moyang kita dulu ini sebagai orang-orang mulia, ya, keturunan raja dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ya, as-sadisu al-ujubu bi katsratil adad. Ya, sebab membuat seseorang itu menjadi ujub selanjutnya yaitu bi kasratil adad, dengan sebab banyaknya jumlah. Ya, dengan sebab banyaknya jumlah, ya. Minal aulad, banyaknya anak cucu keturunan itu juga dapat membuat seseorang menjadi ujub, ya. Kemudian wal khadam, apa khadam Bapak Ibu? Banyaknya pelayan, ya. Pelayan di sini masuklah semuanya nih Bapak Ibu, ya. Kemana-mana dikawal, kemana-mana dikerumuni dan seterusnya. Kemana-mana orang banyak duduk dekat kita, kemana-mana kita dikawal, itu bisa menyebabkan seseorang itu menjadi ujub. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Banyaknya jamaah, banyaknya pengikut, ya, juga dapat menyebabkan seseorang itu menjadi ujub. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyaknya kerabat, sanak famili, ya. Sebagaimana yang telah diucapkan oleh orang-orang kafir, ya. Apa kata orang kafir? Nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Nah, ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, surah Saba ayat 35, ya. Nahnu, kami di sini adalah orang-orang kafir, ya. Aktsaru amwala adalah yang lebih banyak harta, wa aulada, dan anak cucu keturunan. Nah, kalau kita bangga dengan harta kita, banyaknya harta, banyaknya anak cucu keturunan, tak ubah kita dengan orang-orang kafir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilajuhu,
dan obatnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Obat penyakit ujub yang keenam ini Bapak Ibu. Ya, merasa bangga dengan apa tadi? Dengan banyaknya anak cucu keturunan, pelayan, ya kemana-mana dikawal, kemana-mana dikerumuni dan seterusnya. Ya, banyaknya pengikut jamaah, kemudian banyaknya kerabat sanak famili. Ya, maka untuk menghilangkan rasa ujub dengan itu semua, yaitu ma zakarnahu fil kibri, ya, yang telah kami sebutkan di dalam bab tentang cara mengikis sifat kibir. Nah, sama juga Bapak Ibu, cara mengikis sifat kibir itu. Ini juga obatnya. Apa itu? Wa huwa ayatafakkara fi du'fihi wa du'fihim wa anna, ya, wa anna kullahum, ya, ajazatun la yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a. Itu cara menyembuhkannya, ya, sesuai dengan apa yang telah saya sebutkan, yaitu tuan kitab ini, ya, di dalam penjelasan tentang cara mengikis sifat takabur. Sama, cara mengobatinya sama ini, yaitu berpikir bahwasanya dirinya dan diri orang-orang yang dia suka membanggakan dirinya kepada orang-orang yang lain itu, yaitu sama-sama lemah. Ya. Diri kita dan diri orang lain itu sama-sama lemah. Ya. Mereka semua lemah, tidak dapat mendatangkan bahaya, tak dapat mendatangkan manfaat pada diri mereka sendiri sama sekali. Ya. Diri kita lemah dan diri orang-orang yang kita suka membanggakan, ya, tentang kita kepada mereka itu juga lemah. Ya. Tak dapat memberi manfaat pada diri mereka sendiri, ya, sama sekali. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Summa kaifa yu'jibu wa hum sayufarikunahu idza mata wa dufina wahdahu zalilan muhana. Lalu bagaimana mungkinkah, ya, kemudian ia atau kita ini merasa ujub dengan orang lain, ya, padahal orang-orang itu semua akan meninggalkan kita ketika kita meninggal dunia, ya, akan meninggalkan kita ketika kita dikubur sendirian dalam keadaan hina dan nista. Nah, itu yang mesti kita fikirkan Bapak Ibu. Kita mesti merasa seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yusallimunahu ilal bali wal hayati wal aqaribi wa la yaghnuna anhu syai'an wa yahrabuna minhu yaumal qiyamah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Untuk apa kita membanggakan diri, merasa ujub dengan orang-orang ini Bapak Ibu, ya. Padahal ia akan juga meninggalkan kita ketika kita meninggal dunia. Mereka akan tinggalkan kita ketika kita meninggal dunia, ya. Di waktu kita dikubur sendirian dalam keadaan hina, mereka membiarkan kita dalam keadaan membusuk. Diserahkannya kita kepada ular dan kalajengking. Tidak sedikit pun mereka bisa melindungi kita Bapak Ibu. Mereka lari dari kita nanti di hari kiamat. Dan di hari kiamat kelak mereka lari dari kita. Tidakkan kita ini diperhatikan, dipedulikannya Bapak Ibu. Di hari kiamat itu mereka akan lari daripada kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Allah juga mengabadikannya di dalam Al-Quran, ya. Di hari yang mana yaitu seorang akan lari dari temannya. Seorang itu akan lari daripada ibunya, bapaknya, istrinya, dan anaknya sekalipun. Tak ada yang mempedulikan kita. Apa kita bangga-banggakan diri kita di depan orang-orang ini, Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mesti merasa seperti itu Bapak Ibu. Baru bisa terkikisnya itu, ujub itu. Takabur pun sama nih Bapak Ibu. Nah. Kemudian as-sabi', yang ketujuh, al-ujubu bil mal. Yang membuat seorang itu menjadi ujub, yaitu ujub dengan mal. Apa mal Bapak Ibu? Harta, ya. Kama akhbarallahu ta'ala an dzakal kafir iz qala ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ya. Sebagaimana perilaku, ya, kelakuan-kelakuan orang kafir yang telah Allah beritahukan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-34, ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Ya. Aku, ya, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan bangga kita dengan harta, jangan bangga kita dengan pengikut-pengikut kita yang banyak itu. Ya, yang memuliakan, yang menghormati, yang menyanjung, memuji kita itu. Kelak mereka akan meninggalkan kita. Ya, ketika kita mati, membiarkan kita dikubur itu membusuk, dimakan cacing tanah. Mereka tak mampu menegahnya sedikit pun. Ya, itu caranya Bapak Ibu. Cara mengikisnya. Mudah-mudahan Allah taufikkan kepada kita ya untuk dapat mengamalkan petunjuk-petunjuk, isyarat-isyarat daripada alim ulama kita ini Bapak Ibu. Ya. Nah. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, as-samin, yang menyebabkan seseorang itu menjadi ujub. Yang ke-8, al-ujubu birra'yil khata'i, yaitu ujub dengan pendapatnya yang salah. Udah salah, ujub pula lagi dengan pendapatnya yang salah. Merasa benar, merasa baik, padahal salah. Bapak Ibu. Ini keras kepala kalau bahasa kita namanya Bapak Ibu. Karyango, bahasa Inggrisnya tuh. Ya, nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujub dengan apa namanya? Kebodohannya sendiri, ujub dengan pendapatnya yang salah, kejahilannya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat yang ke-8, ya. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Ya. Maka apakah orang-orang yang ditipu oleh setan itu kemudian dia menganggap baik pekerjaannya yang buruk? Kemudian dia menganggap betul ya pendapatnya yang salah. Ya, orang-orang yang zuyina, ditipu oleh setan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia merasa itu baik itu. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita Bapak Ibu dari penyakit yang satu ini Bapak. Ujub dengan sebab pendapat yang salah. Ini kadang disebabkan faktor apa nih Bapak Ibu? Keyakinan juga sebenarnya, prinsip. Ya Bapak Ibu. Karena dari dulu ya saya seperti ini. Ya Bapak Ibu. Ya. Bapak ibu kami, nenek moyang kami dari dulu mengajarkan ya seperti ini. Tidak boleh diubah-ubah. Padahal salah. Bapak Ibu. Padahal batil. Tidak dibenarkan di dalam syariat. Tapi bersikeras juga. Itu namanya karyango. Ujub dengan sebab seperti ini Bapak Ibu, bahaya juga nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja wa ilajuhu, dan obatnya adalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayyattahima ra'yahu abadan fala yaghtar. Cara mengobatinya adalah selalu dia merasa curiga dengan pendapatnya itu, dengan prinsip, dengan pendapatnya sendiri itu. Ya. Maka jangan sampai dia tertipu olehnya dengan pendapat kita itu. Jangan kita tertipu dengan pendapat kita sendiri, merasa pendapat kita yang terbaik, yang paling sempurna, padahal salah. Ya. Nah, ya Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini kita mesti merasa Bapak Ibu pendapat kita itu adalah, atau usulan kita, atau yang kita pahami, yang menjadi prinsip di dalam hidup kita itu adalah belum sempurna, banyak terdapat padanya kekurangan-kekurangan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan merasa pendapat aku, ya, prinsip aku yang paling sempurna. Ini tidak boleh. Jadi cara mengikisnya kita mesti curiga dengan pendapat kita sendiri itu. Ya. Curiga bagaimana Pak Ustadz? Kita mesti merasa bahwasanya pendapat kita itu adalah banyak kekurangan, banyak kecacatan padanya. Yang masih banyak lagi kita butuh nasihat-nasihat dari orang lain, tambahan-tambahan dari orang lain. Itu cara mengikisnya Bapak Ibu. Merasa tak sempurna apa yang kita sampaikan itu, tak sempurna di dalam pendapat usulan kita itu caranya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita bahas di pertemuan subuh yang mulia ini dapat menambah keilmuan kita. Mudah-mudahan kita terjauh dari penyakit ujub ini dan dapat kita mengamalkan apa yang telah diisyaratkan, apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh alim ulama kita, yaitu cara menanggulangi itu Bapak Ibu. Itu yang penting kita amalkan. Ya. Jadi kalau kita seketika merasa ujub, ya, dengan apa tadi
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama yaitu dengan merasa badan kita ini bagus, postur tubuh kita indah, ya kan? Sehat, kuat, bagus suara kita, ya. Maka kita laksanakan ilajnya, cara mengobati yang telah diajarkan ini. Itulah satu-satunya kaifiat untuk kita bisa terlepas dari penyakit ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau enggak, ya enggak terlepas kita. Bersaranglah dia di dalam hati kita itu, Bapak Ibu. Ujub itu. Mengikis amal ibadah kita itu, Bapak Ibu. Mengikis pahala kebaikan kita itu. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa istiqamahkan kita di dalam kebaikan. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.